Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan pergi meninggalkan kuil Liling, saat ini mereka tidak perlu lagi perlindungan dari Point Addicted untuk menyeberangi lautan petir ini. Karena Xiaoyan bisa mengendalikan petir-petir ini sesuka hatinya. Dan kapal Xiaoyan pun sama sekali tidak terancam oleh petir kali ini. Lalu Xiaoyan tiba-tiba berbalik untuk bertanya kepada Rubah Petir. Rubah Petir, apakah Dewa Petir memiliki hubungan khusus dengan Point Addicted ini? Tanya dari Xiaoyan. Oh itu ya. Dulu Dewa Petir menemukannya saat masih bayi dan menamainya dengan adik kecil, ucap dari Rubah Petir. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, nama yang unik, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menoleh dan berteriak kepada Point Addicted. Adik kecil, aku akan pergi. Kamu harus menjaga tempat ini. Dan jika sesuatu terjadi, aku tidak akan memaafkanmu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Point Addicted pun lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu, Rubah Petir, aku akan pergi sekarang. Semoga kamu akan terus baik-baik saja di sini, ucap dari Xiaoyan. Ya, Anda juga harus berhati-hati Tuan, ucap dari Rubah Petir. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun pergi dengan kecepatan penuh. Sementara itu di luar aula utama Ciseltar, Ding Yue, Zeni, Qing Wuchen, dan juga Qianing tampaknya sudah memulai pertempuran yang sangat sengit dengan keluarga Zin. Semua orang menderita cedera ringan kali ini. Qing Wuye, jika kamu berani membunuhku, aku pastikan ayahku tidak akan memaafkan keluarga Zinmu, ucap dari Ding Yue. Jangan mengira aku tidak tahu. Kunci lain dari kuil Liling telah diberikan kepada keluarga Bai, bukan? Setelah keluarga Bai kembali, dia lalu berkata bahwa Zinzhen ditangkap oleh penguasa Ciseltar. Jika Hua Buyu tidak muncul, aku akan membakar semua kota Ciseltar ini, ucap dari Jin Wuye. Beraninya kamu berkata seperti itu, ucap dari Ding Yue. Dan Jin Wuye pun hanya tersenyum dingin mendengar itu. Dengan kekuatanmu yang lemah, apakah kamu bercanda? Dan apakah kamu bisa benar-benar menghentikan kita sekarang? Ucap dari Jin Wuye. Di belakang Jin Wuye banyak sekali prajurit penjaga yang berbaju besi. Pasukan, cepat bakar habis tempat ini, ucap dari Jin Wuye. Ding Yue lalu berkata mendengar itu, Jin Wuye, bahkan jika Jin Shen sudah mati pun, kamu tidak akan lebih baik darinya. Kamu hanya melakukan pekerjaan sampah seperti ini, ucap dari Ding Yue. Ding Yue, lebih baik kamu diam saja dan lihat baik-baik. Walaupun kamu adalah anak bungsu dari keluarga Ding, jangan pikir aku tidak akan berani untuk membunuhmu. Jika kakakku benar-benar mati, aku pasti akan membantai semua keluarga Dingmu, ucap dari Jing Wuye. Lihat saja nanti, setelah Hua Buyu kembali, kamu pasti akan dibunuh olehnya, ucap dari Ding Yue. Nona Ding, sepertinya kamu ingin cepat-cepat mati ya, ucap dari Jin Wuye. Tiba-tiba dia melangkah ke arah depan dan tubuhnya muncul di depan Ding Yue. Dia lalu mengangkat tangannya dan meninju Ding Yue. Tetapi Jing Wucheng dengan cepat bergegas ke arah Ding Yue dan menahan tinju dari Jing Wuye. Buar, pukulan Jing Wuye terlalu kuat untuk ditahan oleh seseorang Jing Wuchen. Dia benar-benar terpental jauh. Wajahnya penuh dengan darah dan dia langsung tidak sadarkan diri menerima pukulan itu. Ding Yue sama sekali tidak menyangka bahwa Jing Wuchen akan menahan pukulan ini untuk melindunginya. Ding Yue dan Qianing bersiap-siap untuk menyerang. Namun kekuatan mereka jelas terlalu lemah di depan Douxian bintang 3 Jin Wuye. Bersiaplah untuk mati, ucap dari Jin Wuye. Jin Wuye lalu melangkah ke arah depan dan meninju Ding Yue lagi. Buar, wuspak, tang. Ding Yue melesat dan jatuh terseret oleh tanah. Lihatlah, kamu bukanlah lawanku, ucap dari Jin Wuye.
Tunggu sampai Huabuyu datang dan kamu pasti akan menjadi mayat kali itu, ucap dari Ding Yue. Aku merasa kamu akan mati terlebih dahulu sebelum dia kembali ke sini. Lagi pula dia juga belum tentu kembali, bukan? Ucap dari Jin Wuye. Api di Chi Shelter semakin membesar dan orang-orang pun menjadi panik, berlarian kemana-mana. Bakar semuanya dan mereka yang terbakar akan kubunuh semuanya, ucap dari Jin Wuye. Hus! Ada suara angin yang bertiup di saat kobaran api itu membakar tempat itu. Ternyata kapal Xiaoyan telah tiba di kota Chiseltar kali ini. Nyala api di kota mulai membumbung lebih besar. Tetapi kemudian api itu melayang dan berubah menjadi bola api di udara. Lalu Xiaoyan menyeret bola api itu dengan kekuatan satu tangannya saja. Lihatlah sekarang, kaulah yang akan mati, ucap dari Ding Yue yang melihat Xiaoyan kembali. Siapa yang akan membakar tempat ini? Ucap dari Huabuyu. Mereka semua dari keluarga Jin, jawab dari Ding Yue. Tolong serahkan semuanya kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu melangkah maju. Jin Wuye memandangi Xiaoyan. Dia juga sudah merasakan kekuatan dari Douxian bintang 2 Xiaoyan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kekuatanmu hanyalah berada di bintang 2 Douxian saja, ucap dari Jin Wuye. Oh ya, lalu tahukah kamu dengan apa yang terjadi pada kakakmu dan yang lainnya di sana? Zinzen kakakmu bukan? Aku akan memberitahumu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengecilkan bola api yang besar itu menjadi bola api seukuran kepalan tangannya. Tubuh petir Tianko, tubuh petir Xuanli, pukulan api diam, teriak dari Xiaoyan. Kekuatan bola api ini sebenarnya tidak sekuat api surgawi, tetapi dengan digabungkan dengan petir, ini menjadi bola api yang sangat cukup kuat. Seseorang Douxian bintang 2 berani-beraninya menantangku, ucap dari Jin Wuye. Sayangnya kakak laki-lakimu terbunuh olehku. Hanya seseorang Douxian bintang 2. Apakah kamu bercanda? Ucap dari Xiaoyan. Tidak mungkin. Zinzen adalah Douxian bintang 4. Apa kamu membual? Jangan membodohiku kali ini. Kekuatanmu itu masih setengahnya dari kekuatan Zinzen, ucap dari Jin Wuye. Di atas tangan Xiaoyan kini ada bola api yang berkobar dan ada aliran listrik yang memutari bola api itu. Jin Wuye juga mengepalkan tangannya dan sebuah cahaya keemasan menyala di tinjunya. Dan seluruh kepalan tangannya tiba-tiba berubah menjadi emas. Dan mereka berdua pun melesat. Sing dadedor dadedor dadedor. Buar. Tabrakan serangan itu meledak bersama-sama di udara. Yang satu berwarna merah dan yang satunya lagi berwarna emas. Dua warna yang berbeda dari mereka berdua sangatlah mengesankan. Kekuatan fisik yang bagus, ucap dari Jin Wuye. Dia lalu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Tetapi bagaimanapun, kamu hanyalah petarung Douxian bintang 2 saja. Dan itu sama sekali tidak menakutkan untukku. Hahaha, ucap dari Jin Wuye. Setelah para pasukan dari kedua kubu mulai berperang, di depan Xiaoyan, wajah Jin Wuye mulai tampak mengerikan. Dia masih saja tidak percaya bahwa Zinzen sudah mati di tangan Xiaoyan. Huabuyu di mana kakakku? Tanya dari Jin Wuye. Aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa Zinzen dan juga Wu Henzian telah mati di tanganku. Aku rasa bau darah mereka pun masih menempel di tanganku, ucap dari Xiaoyan. Jin Wuye sedikit gemetar mendengar itu. Dia memang bisa merasakan aura Zinzen yang sedikit menempel kepada Xiaoyan. Dan ini berarti bahwa Zinzen memang sudah mati di tangan Xiaoyan. Zinzen dan juga Wu Henzian awalnya berencana untuk membunuhku ketika aku lemah. Dan aku secara tidak sengaja memukul mereka hingga mereka menjadi abu. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu malah menyerang temanku. Karena itu aku akan memastikanmu bertemu lagi dengan Zinzen di neraka, ucap dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan memandang ke arah Zeni yang terluka dan ada bekas luka di wajah Zeni, itu benar-benar membuat Xiaoyan marah. Xiaoyan, izinkan aku untuk bertarung dengannya juga, ucap dari Xiaozan.
Dia juga melangkah maju. Dia juga telah membuat Qianning terluka. Aku benar-benar sangat marah kepadanya kali ini, ucap dari Xiao Zhan. Dia lalu memplototi Jin Wuye. Dia juga memperlihatkan otot-ototnya yang sangat menonjol. Orang-orang lemah dan juga bodoh mulai bersatu untuk melawanku. Entah Jin Zhen telah mati di tanganmu atau tidak, hari ini kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kekuatan Dao Xian bintang 3 itu sebenarnya, ucap dari Jin Wuye. Mendengar itu, Xiao Zhan lalu melangkah maju, dan di belakangnya ada bayangan harimau. Dalam menghadapi serangan Jin Wuye, Xiao Zhan sama sekali tidak getar. Manusia sampah yang sangat bodoh, kamu hanya akan mati konyol kali ini, ucap dari Jin Wuye. Kekuatan besar dari pedang emas Jin Wuye langsung menyapu Xiao Zhan. Hiya, sering buar. Tanpa disangka, kekuatan fisik Xiao Zhan benar-benar menahan kekuatan serangan dari Jin Wuye. Xiao Zhan lalu berkata, kamu tidak bisa meledakkanku dengan serangan seperti itu, bukan? Ucap dari Xiao Zhan. Tidak mungkin, ucap dari Jin Wuye yang melihat itu. Xiao Yan pun sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Kekuatan fisik Xiao Zhan benar-benar lebih kuat dari Xiao Yan. Wajah Jin Wuye terlihat sangat suram kali ini. Dia tidak menyangka bahwa seseorang kaisar bintang 9 bisa menahan serangannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu pasti hanya bisa menahannya satu kali saja. Aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa menghentikan serangan pedangku lagi kali ini, ucap dari Jin Wuye. Pedang itu, bukankah pedang itu pedang buatanku, ucap dari Ding Yue. Saat menatap pedang Liu Jin Xuantian di tangan Jin Wuye. Dari mana kamu mendapatkannya, ucap dari Ding Yue. Mendengar itu, dia lalu melirik pedang itu. Aku membeli ini dari rumah lelang milik keluargamu, ucap dari Jin Wuye. Xiao Yan, kamu harus berhati-hati terhadap pedang itu. Pedang itu sangatlah kuat, ucap dari Ding Yue. Jin Wuye lalu memegang pedang Xuantian Liu Jin di tangannya dengan memandangi ke arah Xiao Zhan. Xiao Zhan melihat Jin Wuye bergegas maju. Lalu Xiao Zhan menggerakkan tubuhnya dan tidak ada kekuatan di matanya. Dia ingin terus bertarung melawan Jin Wuye, tetapi tidak ada yang menghentikan Xiao Zhan. Kita tidak punya banyak waktu kali ini. Jangan buang-buang waktu dengan percuma, ucap dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan melangkah maju. Dia memunculkan petir dari kedua tangannya dan menempelkannya ke pedang miliknya. Pedang emasku pasti akan mematahkan pedangmu itu, ucap dari Jin Wuye. Ribuan bayangan, teriak dari Xiao Yan. Api surgawi di tangannya dengan cepat melambaikan ribuan bayangan pedang. Jin Wuye tersenyum melihat itu, dan segera pedang emas di tangannya pun menghantam keras ke arah Xiao Yan. Hiya, dededor, dededor, dededor. Buar. Ledakan keras menggema di seluruh kota. Lalu kota pun mulai terguncang karena ledakan ini. Tetapi Xiao Yan tidak berhenti sampai di sini. Dia langsung segera menyiapkan serangan lanjutannya. Tubuh petir dewa kuno, tubuh Xuan Li, pukulan api diam, teriak dari Xiao Yan. Tangan kiri Xiao Yan kini dipenuhi dengan petir dan api. Dia lalu memukulkannya. Hiya, dededor, dededor, beng, 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 2000, buar. Cahaya keemasan dan cahaya api bertabrakan dengan sengit di udara. Sial, apakah kamu benar-benar Dao Xian bintang 2, ucap dari Jin Wuye. Kakakmu juga tidak percaya hal itu. Tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mempercayai itu, karena dia terlebih dahulu mati di tanganku, ucap dari Xiao Yan. Aku pasti akan memotong lenganmu itu dengan pedangku ini, ucap dari Jin Wuye. Jika kamu ingin membunuhku, seranglah aku dengan jurus kekuatan penuhmu, ucap dari Xiao Yan. Spring, dededor, 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 buar, buar. Nyala api petir Xiao Yan benar-benar menenggelamkan pedang dari Jin Wuye. Lalu ada sosok yang muncul dalam lautan api ini, dan sosok itu perlahan-lahan membesar. Dia ingin mundur tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sial, ini adalah serangan jiwa, ucap dari Jin Wuye.
Matilah kau, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu meninju kepala Jin Wuye. Ya, ada, duduk, buar. Ya, benting, buar. Jin Wuye tidak bisa bergerak. Langsung dia menyemprotkan darah dari mulutnya saat terkena pukulan-pukulan dari Xiaoyan ini. Organ-organ di tubuhnya juga mulai rusak dan tubuhnya terpental hingga sejauh 100 kaki. Dan seluruh tulang di wajahnya pun patah. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan memenangkan pertempuran melawan kelompok Jin Wuye ini? Dari segi kemenangan sih gue yakin Xiaoyan pasti menang ya. Mohon maaf sebelumnya karena gue kasih durasi 16 menit saja ya. Karena gue kehabisan waktu boy. Takutnya keburu malam jadi gue stop sampai di 16 menit aja ya. Nanti besok gue lanjut dan gue tambahin lah insya Allah dari durasi sebelumnya ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka alur cerita yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai jumpa dan ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.